cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Yang mana saya kameraku? Yang teleporter. Kalau untuk Pak Agung, kalau nyata sebentar, yang mana kameranya? Tadi itu di. Pertama ini juga kan itu kan Zoom. semua tersambung ya. Semua tersambung. Oke. Ini kan kayak ada pakai. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mas Jatulah Hamid kembali menyaksikan dalam program Spesial Dialog. Kali ini Spesial Dialog mengangkat tema Simalakama Aturan Odol dan Euro 4. Kenapa Simalakama? Karena ini ada dua aturan yang berbeda, tetapi menjadi kontroversi bagi pelaku usaha pengguna angkutan jalan atau niaga. Satu sisi pemerintah akan memberlakukan aturan agar kendaraan yang over dimension dan overload ini, yang berarti mengurangi kapasitas angkutan, harus zero atau tidak lagi terlalu banyak atau bahkan nol aktivitas di jalanan. Sebenarnya apa? Untuk mengurangi atau memperbaiki, menyelamatkan jalan dari kerusakan. Tapi pada sisi lain ada aturan bahwa pemakaian BBM yang harus memenuhi standar Euro 4 yang berarti meningkatkan biaya bahan bakar, tentu ini akan berdampak multiplier effect karena tentu dengan adanya standar baru ini akan berefek pada kenaikan cost di mana pengangkutan niaga ini membutuhkan biaya lebih besar dalam proses operasionalnya. Untuk membahasnya lebih jauh, kita telah bergabung di studio ada Pak Arham Sapti, Kepala Seksi Saprah BPTD wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Barat. Apa kabar Pak Arham? Alhamdulillah baik Pak ya. Lalu ada Pak Julius PT Rencana Motor GKM. Apa kabar Pak Julius? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan ada Pak Agung Nugroho, Sales Support Manager Daimler Commercial Vehicle Indonesia atau DVCI yang bergabung bersama kami melalui Zoom dari Ibis 9 Building Jakarta Selatan. Apa kabar Pak Agung? Ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan aturan overdimension dan overload dan juga Euro 4 ini, terlebih dahulu kita saksikan tayangan berikut ini.
tadi tayangan itulah gambaran di mana kendaraan itu yang overdimension dan overload berlalu lalang di jalan umum, dan kemudian itu tentu muaranya adalah kerusakan pada jalan raya. Dan kita pertama saya ingin ke Pak Arham dulu. Pak Arham, apa sih sebetulnya odol ini? Jadi terima kasih Pak Mardianto. Ya. Ya, pertama-tama seperti disampaikan tadi, odol ini sebenarnya muatannya ada dua, yaitu OD itu overdimensi. Ya. Overdimensi, dan OL-nya itu adalah overloading atau overload. Jadi kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Ya. Jadi kalau kelebihan dimensi yaitu di mana kondisi kendaraan bermotor itu melebihi ketentuan standar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan overload atau kelebihan muatan itu di mana kelebihan muatan dari kendaraan pengangkut itu, apakah itu angkutan barang, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diizinkan atau jumlah berat yang diizinkan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kenapa Kementerian Perhubungan perlu menjadikan ini sebagai atensi, Pak? Karena seperti disampaikan tadi bahwa odol ini kan dampaknya besar. Ya. Ya, baik dengan infrastruktur jalan, jembatan yang rusak, aspek keselamatan jalan, baik pengguna jalan maupun semua yang menggunakan jalan, ya, itu berdampak terhadap keselamatan jalan ini. Jadi kalau dia berpotensi odol, ya, kemungkinan besar terjadinya kecelakaan itu sangat signifikan. Ya. Ya, jadi memang odol ini ya di samping tadi ya tentu kalau dari aspek pengusaha angkutannya tentu biaya pemeliharaannya lebih tinggi juga, kosnya lebih tinggi, Ya. Karena tentu kan akan berdampak dengan biaya-biaya pemeliharaannya. Ya. Itu untuk aspek di pengusaha, sedangkan di infrastruktur jalan, keselamatan pengguna jalan dan sebagainya itu sangat berdampak. Seperti yang kita lihat terakhir ini di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di mana kejadiannya banyak, ada beberapa yang meninggal akibat terserobot. Itu akibat karena salah satunya adalah overload. Ya. Dan kendaraan yang mengoperasikan itu tidak pada peruntukannya. Jadi sebetulnya ini dilema juga, Pak, ya, bagi Kementerian Perhubungan, karena di satu sisi kan menyelamatkan jalanan agar tidak rusak, tapi di satu sisi juga harus bagaimana agar iklim usaha dari angkutan niaga ini bisa tetap jalan begitu. Iya, jadi memang di sini harus ada berjalan dua-duanya, Pak. Karena kita tahu bahwa ekonomi juga harus tidak boleh terganggu. Iya. Jadi harus ada ekonomi yang berjalan bagus. Di satu sisi itu dari aspek ekonominya. Iya. Tapi dari aspek teknis maupun aspek keselamatan jalan juga kita tidak boleh mengabaikan. Jadi aspek teknis kendaraan itu ya sangat berpengaruh dengan aspek keselamatan tadi. Iya. Sehingga kedua faktor ini baik teknis maupun secara bisnis dari perusahaan itu juga tidak merugi, ekonomi bisa juga bangkit tanpa. Jadi dua ini harus berjalan. Jadi kita jangan hanya mengejar keuntungan atau bisnis itu terkait dengan overdimensinya, misalnya muatannya banyak melebihi dari ketentuan yang seperti disebutkan tadi, tapi aspek keselamatannya diabaikan. Jadi kalau yang bagus itu ya kedua-duanya kita harus perhatikan tadi aspek keselamatan maupun aspek ekonominya. Oke, baik Pak Raham, kita tahan dulu. Saya ingin ke Pak Agung Nugroho sebagai Sales Support Manager Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Ya Pak Agung, bagaimana Anda melihat atau merespon dari concern yang kini Kementerian Perhubungan tengah persiapkan untuk diberlakukan pada tahun depan?
Ya, Pak Agung, saya mau lagi pertanyaannya sebagai produsen, bagaimana di CVI merespon concern dari Kementerian Perhubungan yang tahun depan sudah mulai diberlakukan? Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Saya ingin ke Pak Julius Subagio dulu. Sebagai dealer, ini seperti apa Anda melihat concern juga yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang akan dimulai diterapkan secara bertahap tahun depan? Baik, jadi sebetulnya bukan akan diterapkan pada tahun depan. Jadi pemerintah sudah menetapkan ketentuan odol ini mungkin dari 3 atau 2 tahun yang lalu. Iya, Tinggal implementasinya di lapangan tahun depan. seperti apa, sudah bukan Sudah. tahun depan. Jadi harinya ini kami sebagai dealer tentunya kami harus mematuhi ketentuan pemerintah mengenai odol. Dan saya cukup kaget juga bahwa judul kita diskusi hari ini Simalakama. Sebetulnya Simalakamanya ini bagi siapa? Karena saya melihat bahwa kapasitas truk ada batasan tonase. Iya. Mungkin Simalakama adalah bagi pelanggar yang overdimensi atau overloading di masa sebelumnya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke tatanan yang apa yang diatur oleh pemerintah, sepertinya kita harus lebih mencintai negara ini untuk memelihara keamanan dari orang, Iya. dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dan juga tetap menjaga produktivitas dari para pelanggan kita. Jadi mari, kalau kami dari dealer, mari patuhi saja, karena efek odol ini kalau dilihat secara negatif mungkin akan menaikkan biaya transport, tetapi bagi pemilik juga secara ekonomi akan memperpanjang umur dari kendaraan ini yang dipakai. Untuk meyakinkan customer, ini kan yang paling sulit biasanya dilakukan, Pak. Ya tentunya bahwa tidak ada yang instan, tentunya bahwa kita harus sering lebih banyak diskusi dengan pihak customer. Ya. Kita juga harus membantu mensosialisasikan aturan odol ini dan impact-nya kepada maintenance cost dari kendaraan itu sendiri seperti apa. Kita yakin bahwa unit apa yang dipakai oleh customer yang mungkin rata-rata penggunaan harinya ini 3 tahun, dengan adanya odol mungkin bisa extend sampai 2-3 tahun untuk kendaraan itu sendiri. Pengamatan Pak Julius, respon dari customer sejauh ini terkait dengan kebijakan itu seperti apa Anda melihat? Banyak yang menolak, karena mereka pasti berpikir ini ongkos belum naik, Iya. kapasitas muat berkurang. Iya. Tetapi bahwa pemerintah sudah memutuskan bahwa kita harus memelihara keamanan atau safety riding, baik keamanan facility tadi seperti Pak Arhan bilang, bahwa kita harus menjaga itu semua. Memang ada 2 hal yang saat ini yang mungkin belum diatur oleh pemerintah, adalah ada 2 tipe kendaraan. Satu, kendaraan logistik yang berada di jalan raya, kami menyebutnya kendaraan off-road, yang menggunakan fasilitas jalan negara atau jalan desa, itu adalah kendaraan on-road. Tetapi ada kendaraan off-road. Misalkan satu tambang itu punya jalan raya sendiri, punya jalan tambang sendiri. Apakah ini secara tegas
mereka harus mengikuti peraturan odol itu. Iya. Jadi sampai harinya ini itu belum dipilah, mudah-mudahan pemerintah segera untuk menerbitkan peraturan untuk kendaraan-kendaraan yang khususnya terkait dengan produksi agar tingkat produktivitas itu tidak berimpak, tidak terdampak oleh adanya ketentuan odol ini. Iya. Mungkin Iya. Baik Pak Julius. Saya ingin ke Pak Arham kembali. Pak Arham, ini tadi banyak ternyata customer yang kemudian menolak atas kebijakan pemerintah itu. Anda melihat ini seperti apa? Apakah memang sebelumnya tidak ada sosialisasi baik kepada dealer ataupun produsen seperti itu? Jadi sebenarnya sosialisasi ini sudah sering dilakukan, namun memang penerapannya, penegakan aturannya, intensitasnya pada akhir-akhir tahun ini. Sudah kurang lebih 4 tahun terakhir ini hingga saat ini, dan nanti rencananya zero odol di Januari 2023 rencananya. Jadi kalau memang mendapat ini ya memang banyak masyarakat pengguna transportasi, pengemudi maupun pemilik angkutan maupun pemilik barang juga mempertanyakan padahal ini aturan sebenarnya sudah lama, memang penegakannya 4 tahun terakhir ini. Dan terkait dengan kendaraan off the road, itu sebenarnya memang sepanjang dia beroperasi di suatu kawasan atau di jalan yang memang sudah dibuat oleh suatu perusahaan yang hanya hilir mudik di kawasan itu memang tidak kena aturan odol ini. Jadi overdimensi ini karena itu namanya kendaraan khusus. Jadi memang areanya juga khusus. Namun kenyataannya banyak yang juga melayani misalnya suatu daerah pertambangan, kawasan industri, tapi dia kan juga berlalu lalang di area jalan nasional, jalan provinsi maupun kabupaten kota, sehingga ya di situ dampaknya Fokus pengawasannya sebetulnya di situ. ya. Jadi kalau memang dia hanya beroperasi di suatu kawasan, di kawasan industri, pabrik maupun pertambangan, itu tidak perlu mengikuti aturan dimensi kendaraan odol itu, tidak perlu kan. Tapi kalau bagaimanapun kendaraan itu banyak, walaupun beroperasi di suatu kawasan tertentu, tapi dia juga melintas di jalan itu tadi, jalan nasional, provinsi, dan jalan umum lah, arteri maupun yang di mana banyak pengguna jalan pada umumnya. Itu jadi Oke, baik Pak Arham. Saya ingin ke Pak Agung Nugroho, kembali ke Pak Agung, bahwa sebagai produsen apakah di divisi AI juga berkoordinasi dengan pihak karoseri terkait dengan agar tidak melanggar aturan yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ini? Kira-kira Pak Agung, dampak yang paling signifikan kira-kira dari kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terhadap produsen, terutama kepada divisi AI?
Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, Pak Agung dan juga Pak Julius dan Pak Raham, kita harus rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program spesial dialog, Simalakama Aturan Odol dan juga Euro 4. Tetap di program spesial dialog. Cek, Pak Agung, halo. Masih tersambung, Pak? Oke, oke. Makasih, Pak Agung. Penjelasannya, Pak. Iya, tadi di segmen pertama nggak kedengaran. Di TV kedengaran Pak, di studionya yang ini tadi. Oh. Iya. Bukan mixer Dana, VT nah. Axo. Ada VT di segmen kedua. Apa dibilang? Axo, tuh yang gitu. Ini? Di enggak Axo, ada berita VT yang tadi. Hmm. Ada mixer. Iya. Pengantar. Bukan. Berarti masuk lagi tuh di segmen kedua. Iya, ini. Hmm. Iya, Euro 4, Pak. Euro 4. Jadi Pak Gung, Iya, Pak Agung, masih mendengar saya di studio? Jelas Pak, sangat jelas. Terdengar jelas Pak, mungkin telat sampainya. Tes, tes, 1, 2, tes. 1, 2, 3, tes. Jelas Pak, terdengar.
sampai di Makassar ya lambat nih. Kayaknya kalau karena Pak Agung kita di sini mungkin kami agak lambat sampai ke tempatnya Pak Agung. Baik. Oke, baik. Ya, itu baru ada lagi. Bersanda masih bergabung bersama kami dalam program spesial dialog Simalakama kebijakan Orde dan juga Euro 4. Sebelum kita melanjutkan diskusi, kita terlebih dahulu menyaksikan berita pengantar berikut ini. Ya, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini ada kebijakan juga sudah kan ada Euro 4 juga. Nah, masyarakat ingin tahu Euro 4 itu sebenarnya apa sih sebetulnya dan kemudian dampaknya terhadap produsen mobil di Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Ya, tentang Euro 4, mungkin sebelum kita bahas tentang Euro 4, kita bisa berangkat dulu dari emisi. Emisi itu apa sih? Emisi itu adalah sisa pembakaran dari ruang bakar ya yang akan dibuang ke ruang bebas melalui pipa knalpot dan dia akan bercampur dengan udara bebas di luar dari sistem mesin. Itu adalah emisi. Itu adalah gas buang dan emisi gas buangnya sendiri. Nah ini adalah yang diatur oleh ada standar emisi yang disebut. Ada standar emisi di mana standar emisi ini adalah merupakan satu regulasi yang mengatur jumlah zat berbahaya. Jadi seperti karbon monoksida, lalu nitrogen oksid, ada juga yang disebut sebagai particulate matter. Nah ini yang harus diatur angkanya oleh regulasi tersebut. Nah dari regulasi ini tadi, regulasi atau standar emisi tadi, sebenarnya di seluruh dunia ini tentu saja ada beberapa negara yang meng-create sistem tersebut. Antara lain Amerika melalui EPA dan kemudian Jepang, dan ada disebut sebagai Euro Emission Standard, di mana Indonesia sampai saat ini mengikuti kepada sistem Euro ini. Dan Euro sendiri dari Euro 1, Euro 2, Euro 3, dan akan lanjut terus sampai yang saya dengar di beberapa negara sudah mulai mengimplementasikan Euro 7 bahkan. Nah, tujuan dari penerapan Euro atau Euro Standard ini, di mana sekali lagi, jadi Euro Standard itu adalah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan ini dikeluarkan oleh Euro Emission Standard. Tujuan dari diimplementasikannya Euro 4 ini nantinya, tentu saja yang pertama adalah untuk bisa menurunkan tingkat pencemaran udara. Dari data yang kami baca bahwa yang kami pelajari sekitar 86%, ya 86% khususnya di daerah perkotaan untuk pencemaran udara itu adalah datangnya dari kendaraan bermotor. Maka itulah akan ditetapkannya atau diimplementasikan Euro 4 ini, ya tentu saja kami dari industri juga menyambut baik terhadap upaya pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga yang kedua, tujuan dari implementasi Euro 4 ini tentu saja untuk bisa meningkatkan daya saing produk kendaraan kita lokal di Indonesia untuk bisa bersaing di pasar global. Barangkali itu yang bisa saya share untuk menjawab pertanyaan Bapak. Menyambut concern dari pemerintah pusat ini terkait dengan Euro 4 seperti apa Pak Agung? Terima kasih. Jadi tentu saja kami sudah beberapa waktu ke belakang sibuk sekali kami mempersiapkan
bagaimana kita bisa memfasilitasi atau dalam hal ini kita bisa menyiapkan satu produk atau produk-produk kami secara keseluruhan, di mana pada dasarnya nanti pada akhirnya produk itu mampu mengikuti aturan dari emisi yang akan dibatasi atau yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi pada dasarnya kita sudah yang dilakukan adalah tentu saja di awal merencanakan dan membuat satu desain kira-kira teknologi apa yang bisa kami aplikasikan di kendaraan-kendaraan produksi dari DCVI. Kemudian dari situ saat ini kita sudah di dalam tahap akhir ya untuk melakukan pengujian sehingga pada dasarnya DCVI sudah siap dengan produk-produknya nanti secara bertahap untuk bisa melayani pelanggan dengan menggunakan atau dengan mengikuti standar Euro 4 yang rencananya hari ini akan diimplementasikan. Kita juga masih menunggu kabar selanjutnya. Demikian, Pak. Baik, Pak Agung, terima kasih. Saya ingin ke Pak Julius dulu. Pak Julius, ini kan kalau artinya kalau kita bertransformasi ke Euro 4, artinya akan ada peningkatan biaya bahan bakar. Nah, seperti apa Anda meyakinkan customer Anda bahwa ini loh sebetulnya yang bagus, ramah lingkungan, mengurangi emisi buang seperti itu? Ya, nah ini baru dilema buat dealer. Ya. Karena satu sisi yang namanya end user atau customer, mereka nggak mikir masalah pencemaran atau emisi atau eco green dan lain sebagainya. Intinya bagi mereka adalah saya muat sebanyak mungkin. Dan biayanya, kosnya lebih murah. Kosnya lebih murah, tetapi dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan standar Euro 4, terhitung barang-barang yang diproduksi sejak tanggal 7 April tahun ini, itu semua produksi wajib Euro 4. Lalu yang kedua, kita juga mendengar bahwa pemerintah akan mengganti solar yang ada menjadi solar Euro 4. Kualitas, Pak, ya? Ya, artinya bahwa mau tidak mau, kita sebagai dealer juga harus menjual barang ini. Karena barang yang lainnya di luar Euro 4 sudah tidak ada lagi di pasar. Iya. Mungkin tinggal sisa-sisa sedikit. Jadi mau tidak mau bahwa kita juga akan menonjolkan, memberikan wawasan yang positif kepada customer mengenai daya angkut, kapasitas mesin yang meningkat dibanding Euro 2 sebelumnya. Dan tentunya dengan penggunaan Euro 4 kita juga yakin bahwa umur kendaraan akan bertambah panjang, terlebih dengan dukungan dari odol itu sendiri. Tadi Pak Julius kan mengatakan bahwa masyarakat masa bodoh dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kos bisa ditekan tetapi muatannya lebih banyak. Nah, ini yang menjadi dilema. Tetapi di satu sisi adalah bagaimana agar iklim usaha ini tetap jalan. Betul. Bisnis akan mencapai equilibriumnya tertentu. Karena ketika tidak ada alternatif pengganti dari Euro 4, mau tidak mau, produk Euro 4 harus diserap. Mau tidak mau, kebijakan odol harus diserap. Apakah masyarakat kita, kalau Anda melihat sebagai dealer, sudah siap dengan kebijakan ini? Siap tidak siap, harus siap. Tadi kan dijelaskan, dari odol itu ketentuannya adalah untuk kendaraan yang melintas di jalan raya. Iya. Jadi pelaku industri yang ditambang punya jalan sendiri, silahkan saja mengajukan penyimpangan dispensasi kepada Dishub untuk agar dapat rekomendasi paling tidak dari karoseri melintas di jalan raya untuk sampai ke lokasi. Iya. Tapi tentunya kalau mereka pergunakan di luar lokasi, itu adalah resiko pengguna, bahwa setiap pelanggaran pasti ada tindakan. Iya. Kalau Euro 4 memang sudah kesepakatan negara kita dengan dunia bahwa harus mengurangi emisi karbon. Iya. Mau tidak mau kita harus tunduk dan patuh. Jadi kita akan ikuti itu. Tugas kami sebagai dealer hanya menyampaikan message dari DCVI, message dari pemerintah kepada end user. Apa sih keuntungannya menggunakan Euro 4? Yang jelas kalau punya Mercedes, yang saya tahu bahwa torsi naik sekitar 100 poin, dari 1100 menjadi 1200, berarti tenaganya makin besar, lalu horsepower juga sama,
dari yang selama ini 280 horsepower meningkat menjadi 285 horsepower. Kita yakin mesin lebih bersih, gas buang berarti lebih bersih. Hidup kita lebih sehat, umur kendaraan lebih sehat dan lebih panjang. Iya. Itu saja harapan kita sih, itu tercapai. Iya. Pak Baik, Mardi. baik, terima kasih Pak Julius. Saya ingin ke Pak Arham. Pak Arham, apakah kebijakan Euro 4 ini memang kita di Indonesia, kalau kita melihat situasinya, apakah darurat emisi karbon atau seperti apa sehingga kebijakan ini harus dikeluarkan? Jadi begini Pak, seperti disampaikan Pak Agun tadi ya, kita itu sudah start mulai dari emisi Euro 1, 2, 3, 4 sekarang. Kita sudah menerapkan Euro 4 sekarang sehingga baik SK rancang bangun kendaraan yang sudah dikeluarkan sebelumnya itu sudah harus diperbaharui lagi, direvisi kembali, diajukan kembali sesuai dengan standar Euro 4 ini. Jadi Euro ini, standar Euro ini kita mengadopsi ECE Regulation, Economic Commission for Europe. Jadi suatu standar internasional yang dimana beberapa bahkan lebih dari hampir 200 negara yang sudah mengadopsi aturan ini. Jadi standar Euro ini, nah itu tadi dari awal, sekarang kita untuk truk itu masuk ke Euro 4. Ya. Nah jadi memang ini standar Euro ini tentunya kan lebih ramah lingkungan, emisi gas buang tentunya lebih betul-betul presisi, lebih zero, bahkan zero, sehingga sangat seperti disampaikan tadi terhadap kesehatan baik lingkungan maupun masyarakat itu ya sangat bagus. Nah terkait dengan penggunaan seperti bahan bakarnya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi emisi Euro ini, Euro 4 ini, ya tentu pemerintah akan menyiapkan itu. Namun demikian ya kalau penggunaan bahan bakar yang ada di pasaran ya itu kita serahkan ke masyarakat pengguna transportasi. Soal sosialisasi Pak, ini kan yang masyarakat masih awam sebagai pengguna dari kendaraan itu. Ya, memang kalau seperti disampaikan tadi dari pihak dealer, tentunya masyarakat dia nggak terlalu paham, bahkan dia tidak mau peduli. Yang penting dia bisa gunakan kendaraan apakah itu Euro 4 atau apa. Yang jelas pemerintah sekarang menetapkan Euro 4 untuk peningkatan kualitas baik lingkungan kendaraan tadi yang torsinya naik sehingga dayanya, horsepowernya juga meningkat walaupun nggak signifikan. Tapi dengan adanya perubahan emisi dari Euro 2 ke Euro 4 ini tentunya ada lebih perbaikan. Karena Euro ini Pak memang kesepakatan dunia internasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa negara mengadopsi ini. Nah, jadi ini kendaraan yang kita ekspor maupun yang kita impor itu, kalau kita ekspor, negara tujuan itu juga nanti akan menguji emisi Euro 4-nya di sana, di negara tujuan. Begitu juga Indonesia yang mengimpor kendaraan build up yang dari luar, dari negara pengekspor dari luar kita impor, tentu juga kita akan menguji emisi Euro-nya di Indonesia. Nah, jadi kita uji, walaupun di sana di negara asalnya sudah diuji. Jadi tentu negara tujuan ini juga akan menguji lagi. Jadi itu sudah semacam MOU atau moratorium atau Memorandum of Understanding, kesepakatan sudah mandatori lah beberapa negara untuk melakukan hal itu. Nah, jadi itu memang negara tujuan itu nanti wajib menguji emisi kembali. Jadi bukan kita nggak percaya, walaupun di negara asalnya sudah diuji emisi Euro 4 dan sebagainya, tapi di negara tujuan itu harus diuji lagi. Itu. Baik, Pak Arham. Saya ingin ke Pak Agung lagi. Pak Agung, sebagai produsen, ini kan tentu kalau beralih kita ke Euro 4, tentu maintenance-nya akan lebih tinggi karena teknologinya lebih tinggi lagi. Nah, apakah ada dampak yang lebih signifikan kira-kira terkait dengan biaya maintenance atau seperti apa? Ya, Pak Agung, saya mengulangi pertanyaannya bahwa nanti kalau kita kemudian bertransformasi ke teknologi Euro 4 ini,
ini kan maintenance-nya tentu biayanya akan lebih meningkat. Nah, Anda sebagai produsen bagaimana merespon hal itu? Apakah ini ada dampak yang cukup signifikan atau seperti apa? Karena memang kita juga dalam persiapan untuk launching, Pak, di bulan dalam 1-2 bulan ini. Ya. Ya, untuk menjawab presisi atas pertanyaan Bapak, terus terang kami saat ini belum punya data yang solid untuk bisa menyampaikan itu. Namun secara teknologi yang diaplikasikan untuk truk-truk dari produksi di CVI nantinya, di mana sistem yang kita akan pergunakan itu mungkin sudah sempat juga di media disebutkan bahwa kita menggunakan Selective Catalytic Reduction, SCR, dan dengan segala kelebihannya, tentu saja nanti efek terhadap perawatan berkala yang tadi Bapak sampaikan justru ada tendensi, kalau misalnya disebut kenaikan, tidak signifikan kenaikannya, namun sekali lagi Pak, karena mohon maaf kami belum punya data untuk itu, namun justru kebalikannya dengan penerapan Euro 4 nanti dengan teknologi SCR yang akan kita pakai, jika menggunakan bahan bakar dan oli pelumas yang sesuai dengan ketentuan, itu juga akan memperpanjang waktu penggantian oli, misalkan sebagai jika itu yang ingin Bapak ketahui. Kira-kira seperti itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini. Bagaimana manfaat dari penggunaan Euro 4 ini? Ini yang belum kita ketahui secara umum di masyarakat. Saya rasa memang ini nanti menjadi kerja PR bersama ya, terutama dalam hal ini pemerintah juga saya rasa akan punya andil besar di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun secara umum seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penerapan Euro 4 ini tentu saja sesuai dengan tujuannya yang pertama di awal adalah bisa menurunkan tingkat polusi udara, dan ini tentu saja efeknya adalah akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat secara umum, memang utamanya di perkotaan, tapi secara umum bisa kami sampaikan bahwa kita berusaha untuk menekan tingkat polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dari sistem pembakarannya. Kira-kira demikian, Pak. Pak Agung, saya ingin ke Pak Julius. Pak Julius, pertanyaannya sama dengan Pak Agung tadi, bahwa nanti kan ini kita akan beralih ke Euro 4 secara bertahap. Nah, kira-kira untuk maintenance-nya ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan ini justru jauh lebih bagus, baik dari aspek kesehatan dan kemudian dari maintenance kendaraan itu sendiri? Secara logika, efisiensi mesin sangat tergantung dari asupan bahan bakar. Iya. Kalau bahan bakar kualitasnya rendah, impact terhadap mesin adalah seringnya penggantian komponen yang terkait dengan, terutama dengan bahan bakar, penggantian filter ataupun penggantian oli. Dengan kualitas bahan bakar yang standar Euro 4, akan terjadi adalah penghematan biaya maintenance komponen-komponen yang terkait dengan emisi. Dan tadi juga Pak Agung menjelaskan yang terkait dengan penggantian oli. Tentunya bahwa kualitas bahan bakar yang diasup harus Euro 4 sehingga pembakaran bisa maksimal, daya dorong atau power kendaraan juga bisa lebih maksimal lagi. Dan secara otomatis umur part, kalau kualitas asupan energinya ini bagus, saya yakin secara logika penggunaan filter-filter yang merupakan komponen rutin yang harus diganti setiap bulan, umurnya akan bertambah panjang. Itu secara logika teknik ya. Itu Tapi memang masyarakat belum dihitung nih. Harinya ini belum dihitung karena kita tidak bisa campaign ke masyarakat atas dasar asumsi. Jadi kami terbiasa dari Mercedes adalah kita speak by data. Silahkan customer menghitung sendiri. Tadi kan Pak Agung, kita baru akan launching itu awal Juni. Jadi setelah Juni mungkin dalam 3 bulan kita punya data akurat, dan itu kita akan campaign ke masyarakat. Kita tunjukkan by data.
Itu karena selama ini kan Mercedes sudah dikenal bahwa truk yang memiliki efisiensi lebih baik dibanding trucking yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan standar Euro 4 ini daya efisiensi kita bisa lebih baik lagi dibanding pesaing kita. Itu mungkin. Oke, thank you Pak Julius. Ya, kita harus rehat sejenak, Pak Arham, Pak Julius, dan juga Pak Agung. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Spesial Dialog, Simalakama Aturan Odol dan juga Euro 4.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program spesial dialog Simalakama Aturan Odol dan Euro 4. Saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, kita sedikit flashback kembali dari segmen 1 tadi bahwa bagaimana di VCI merespon terkait dengan concern dari Kementerian Perhubungan terkait dengan zero odol nanti di tahun 2023 nanti. Ya, terkait dengan zero odol ya. Jadi ya maaf, suaranya kembali. Tanggapan dari Divisi AI terkait dengan concern yang kemudian akan diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan nanti di 2023 seperti apa terkait dengan zero odol ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk zero odol pada dasarnya, dan saya yakin ini juga akan sama dengan partai yang lain, bahwa kita menyambut baik apa yang sudah atau yang akan dicanangkan secara resmi nantinya oleh pemerintah terkait dengan odol. Karena odol ini juga selain dari akan membebani anggaran negara pada dasarnya karena perbaikan jalan yang karena kerusakan timbulkan dan lain-lain, kita juga harus seperti yang tadi juga kita sempat singgung terkait dengan pentingnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas, dalam hal ini para pemakai, pengguna truk, bahwa efek yang ditimbulkan dengan adanya overload ini adalah sangat-sangat merugikan, apalagi dalam jangka panjang. Paling tidak ada 4 aspek yang bisa kita, atau 3 aspek lah ya, 3 aspek yang besar. Yang pertama tentu saja aspek dari keselamatan. Aspek keselamatan ini kaitannya dengan perubahan atau modifikasi kendaraan sehingga menjadi overdimension, kemudian dia dimuat dengan overload. Tentu saja pada dasarnya setiap kendaraan sudah dirancang, didesain sedemikian sesuai dengan peruntukannya dengan batasan-batasan teknis yang sudah diperhitungkan di awal. Sehingga penambahan ini tentu saja akan memberikan efek, utamanya efek penurunan kinerja atau performa dari misal fungsi rem, seperti yang sering kita lihat di lapangan. Faktanya banyak kecelakaan yang juga ditimbulkan antara lain dari akibat penurunan fungsi kerja rem, akibat dari odolnya. Kemudian juga pengaruh pada mesin, di mana ini akan masuk kepada aspek yang kedua, yaitu performa kendaraan. Ini tentu saja juga akan terpengaruh terkait dengan odol yang dilakukan oleh para pemakai atau para pelanggan atau para pengguna truk. Dalam hal ini bisa mengurangi performa kendaraan, kemudian juga bisa mengurangi durability, ketahanan ya, usia pemakaian kendaraan juga tentu saja akan tidak seperti bila diperlakukan atau bila dioperasikan dengan pemakaian yang normal atau yang baik secara dimensi maupun secara muatan. Kemudian juga tentu saja aspek dari operasional, mungkin ada kos-kos yang bisa juga dihindari apabila odol ini betul-betul diterapkan oleh pengguna, minimal dalam dalam pengurusan dokumen, karena nanti semua akan terkait ya Bapak Ibu, jadi akan sangat terkait, di mana nanti SKRB misalnya itu akan sangat akan menjadi sulit untuk diproses jika terjadi modifikasi yang dilakukan pada truk atau pada kendaraan. Jika dipaksakan bisa saja mungkin dengan teknik-teknik di lapangan ya, saya tidak tahu tentang itu, tapi tentu saja efeknya akan bisa terkena tilang minimal seperti itu, otomatis denda, optional cost juga akan meningkat. Yang terakhir barangkali dari sisi aspek nilai jual kembali, ini juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh para pemakai atau para pengguna truk, bahwa dengan perubahan, kemudian dengan perubahan dimensi truknya sendiri, otomatis ada perubahan dari bodi aplikasi yang ditempelkan kepada truk, tentu saja juga akan ada peluang bahwa surat yang dimiliki mungkin menjadi tidak sesuai, dan tentu saja nilainya ini akan maksudnya ini akan mempengaruhi kepada nilai jual di samping dari kondisi truknya sendiri yang tentu saja dalam tanda kutip sudah capek ya karena sering dipakai untuk overload misalnya seperti itu. Mungkin dari saya itu Pak, dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pelanggan atau pemakai truk dalam hal ini. Ada pertanyaan masuk dalam kolom komentar di YouTube. Pertanyaannya adalah, untuk yang off-road atau mining diberlakukan sama
Karena terkait dengan leaning harus TNK, sementara syarat untuk STNK harus ada SRUT. Mana mungkin tidak perlu ikut aturan pemerintah. Ini ke Pak Julius dulu. Ya, jadi seperti tadi bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Arhan juga, Ya. bahwa kendaraan-kendaraan yang off-road tentunya pembelian harus dilakukan off the road. Ya. Tetapi memang tadi kita berharap bahwa pemerintah segera mengatur untuk ketentuan untuk kendaraan-kendaraan yang dipergunakan khususnya untuk produksi, dalam hal ini mungkin mining spec. Ya. Karena terbatasnya perusahaan pembiayaan yang mau menerima pembiayaan kendaraan off the road. Jadi mereka menerima mayoritas dominasinya 95% perusahaan pembiayaan itu hanya menerima pembiayaan on the road. Ya. Artinya kendaraan itu harus ada BPKB. Ketika ada BPKB, maka harus ada SRUT sebelum BPKB terbit. Ya. Sedangkan kebijakan peraturan pemerintah terhadap SRUT itu Ya. timbul hanya untuk kendaraan on road. Ya. Artinya yang tambang ini sementara peraturan pemerintah belum lahir kan harus tunduk kepada aturan yang on road ini. Jadi kita berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan mengenai kendaraan on the road, artinya yang ada BPKB-nya, tapi dapat digunakan di tambang secara khusus. Sehingga pihak konsumen juga bisa membeli secara kredit dengan bantuan perbankan atau leasing karena mereka butuh jaminan untuk pembiayaan itu. Pasti perusahaan pembiayaan atau perbankan itu mereka butuh BPKB. Selama ini kalau tidak ada BPKB, otomatis mereka untuk mendapatkan kendaraan off the road kemungkinannya hanya 5%. Ya. Ya kan satu sisi sebetulnya kalau pemerintah mengatur itu, kami yakin karena ada BBN di situ untuk kendaraan-kendaraan off-road, pendapatan daerah, pendapatan pemerintah akan meningkat Ya. secara otomatis. Ya. Jadi sebaiknya mungkin kita mohon Ada regulasi. ada regulasi dari Kemenhub, khususnya mungkin Pak Arhan bisa Ya. menyampaikan ke pihak berwenang agar sama-sama kita tidak menikmati keuntungan Ya. dari seluruh regulasi ini. Iya, Gitu. baik Pak Terima Julius. kasih. Bagaimana tanggapan Pak Arham terkait yang dimohonkan tadi oleh Pak Julius? Ya, jadi terkait dengan memang kalau di off the road itu memang kalau kredit agak susah di leasing, tapi memang agak sulit memonitor Pak untuk kendaraan itu beroperasi apakah di mining area atau di jalan-jalan umum, sehingga memang sampai saat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia off the road, dia memang tidak ada aturan yang mengenai ketentuan ukuran tadi. Mulai dari undang-undang sampai peraturan pemerintah sampai ke bawahnya itu ya, karena tadi sepanjang dia beroperasi di area pertambangan atau suatu kawasan khusus, itu tidak keluar BPKB tadi, artinya tidak perlu diurus, jadi dimensinya juga nggak perlu diatur sesuai standar atau ketentuan yang berlaku. Ya, asal tapi kalau dia keluar di jalan umum itu tadi yang sulit untuk dipantau dia beroperasi di mana. Sehingga baik on the road, kalau udah on the road ya on the road, kalau off road. Tapi namun demikian kalau memang ada masukan itu mungkin nanti kita sampaikan juga, tapi saya rasa sampai saat ini masih seperti itu. Itu off the road. Harapan kita ada kendaraan off-road yang BPKB-nya bisa terbit. Berarti dia tidak ikut dalam aturan odol, tetapi ada BPKB-nya. Kontrolnya hanya masalah di penindakan. Kalau kendaraan ini odol melintas di jalan raya, berarti tinggal dilakukan penindakan. Ya, tetapi kan harus dipilah nih, ada BPKB atau tidak ada. Yang jadi kendala bagi investor atau pemilik kontraktor tambang, mereka itu butuh BPKB untuk jadi jaminan. Sementara leasing yang menerima pembiayaan off-road mungkin hanya 5% di Indonesia ini, dan itu sangat terbatas. Ya, jadi sama-sama investor atau buyer tracking juga
punya harapan untuk dapat dibiayai oleh leasing ataupun perbankan karena ada BPKB, tetapi satu sisi juga punya kendaraan yang speknya digunakan untuk di kawasan operasional tersendiri untuk kontraktor. Mungkin itu. Jadi semuanya ketemu di situ. Saya yakin Pak Arhan membantu masyarakat Sulawesi khususnya untuk sama-sama menjaga peraturan dan tetap menjaga produktivitas dari investor. Ini pertanyaannya sebetulnya tadi dari mungkin pengusaha karoseri nih Pak. Dia Pak Indra Hendra Karoseri ASB. Pertanyaannya itu. Ya karena pihak karoseri juga yang bingung. Karena saat ini dengan peraturan ketentuan odol ini yang dilakukan ditindak itu adalah pihak karoseri dan dealer penjual. Jadi mau tidak mau sementara waktu ya kita taati peraturan itu. Sambil berjalan sosialisasi. Sambil berjalan tetap kita memberikan usulan kepada pihak terkait. Kan dalam hal ini kebetulan ada Pak Arhan sebagai kepala dishub di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bisa membawanya sebagai ide dari pebisnis. Ya, kami yakin sih pemerintah juga tidak serta-merta menolak segala usulan karena pemerintah pun satu sisi mereka butuh pendapatan. Kalau kendaraan ini di BBN bisa keluar BPKB, berapa ribu kendaraan yang akan didaftarkan untuk terbit BPKB. Dan akan masuk tentunya ke PAD. Pasti masuk. Oke, baik Pak Julius. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena di segmen terakhir ini kita akan ada bagi-bagi merchandise dan juga hadiah menarik. Tapi sebelum itu kita minta untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, closing statement dari terkait dengan kebijakan odol dan Euro 4 ini seperti apa? Singkat aja Pak Agung. Ini bisa dirilis sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan pendukung-pendukung dari kedua kebijakan itu, baik kebijakan untuk odol dan kebijakan untuk Euro 4, untuk Euro 4 khususnya kesiapan dari suplai bahan bakar yang berkualitas dan lain-lain juga ini tentu saja harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak Julius, closing statement Pak terkait dengan kebijakan odol dan juga Euro 4 ini. Singkat aja. Mari kita patuhi regulasi yang sudah ditentukan pemerintah. Sambil kita mencari solusi terbaik untuk tetap menjaga produktivitas dan profitabilitas dari para investor di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Julius. Pak Arham, dari perspektif pemerintah kira-kira seperti apa closing statement terkait dengan kebijakan odol dan juga Euro 4 ini? Ya, pesan saya untuk para pemilik kendaraan yang over dimensi khususnya agar segera normalisasi mandiri atau melakukan pemotongan secara sukarela sebelum masuk Januari 2023 zero odol yang sudah dicanangkan pemerintah, karena hingga saat ini tetap pemerintah berkomitmen untuk menuju zero odol di Januari 2023 hingga saat ini. Jadi kita sama-sama lakukan normalisasi mandiri karena nanti di tahun 2023 normalisasi itu nanti akan didahului dengan penegakan hukum. Jadi tidak ada lagi normalisasi mandiri yang sifatnya sukarela. Mungkin itu saja pesan saya kepada masyarakat yang sudah punya kendaraan odol, begitu juga terhadap yang disampaikan tadi dealer maupun karoseri, agar jangan lagi menjual kendaraan yang over dimensi, begitu juga karoseri jangan membangun rumah-rumahnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Arham dari Kementerian Perhubungan, juga Pak Julius dari GKM dan juga Pak Agung dari Divisi AI. Ya, usai sudah perjumpaan kita pemirsa di spesial dialog kali ini, tetapi sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan untuk para netizen yang sempat menonton atau juga terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah ada dua, tetapi nanti jawabannya siapa yang paling cepat mengirim jawaban di kolom chat
Celebes TV di YouTube dan juga di Instagram GKM akan mendapatkan hadiah dan juga merchandise yang tentu sangat menarik sekali. Pertanyaan pertama adalah, apa kepanjangan dari odol? Kemudian yang kedua adalah kepanjangan dari GKM. Ya, pertanyaannya ada 2 dan jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah uang tunai dan juga merchandise yang cukup menarik tentunya, dan jawabannya dikirim ke kolom komentar Celebes TV di YouTube dan juga atau mention atau DM ke Instagram GKM. Terima kasih. Ya, Pak Arham, Pak Julius dan juga Pak Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program spesial dialog Silimalakama, Aturan Odol dan juga Euro 4. Saya Mardianto Hamid, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.